Nama saya Inem, pekerjaan babu. Sudah kawin? Pernah, Nyonya. Mana suaminya? Sudah tidak ada, Nyonya. Disambar orang, bisa masak. Bisa sedikit, Nyonya. Setrika? Bisa sedikit, Nyonya. Apa sampean sudah punya babu? Ku punya babu, sekarang hatiku, Kalau sampean sudah punya babu, kok saya diundang makan? 6. Saya sudah kadung buka semuanya. Gimana? Masa siang-siang begini? Ya, kapan lagi? Saya cinta sama sampean. Film Inem Pelayan Seksi merupakan salah satu film karya sutradara Nyak Abbas Akub, yang dirilis pada tahun 1976. Pada tahun 1997, film Inem Pelayan Seksi sempat diadaptasi ke layar kaca dalam bentuk sinetron, dengan dibintangi oleh aktris Sarafi. Nama saya Inem, tapi saya janda beranak satu. Sedangkan pada tahun 2019, film ini diangkat kembali ke layar lebar, dengan dibintangi oleh Jelita Kalebaut, Matias Mucus, Meriam Belina, dan komedian Bedu. Nam, tolong bikinin kopinya dong. Jangan lupa pakai susu. Susu siapa? Susu Inem. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang bernama Bapak dan Ibu Cokro, diperankan oleh Aedi Moward dan Titik Puspa, yang merasa kerepotan dengan pekerjaan rumah, sehingga membutuhkan seorang pembantu atau babu. Mereka kemudian meminta tukang roti langganan mereka, yang diperankan oleh Edi Gombloh, untuk mencarikan seorang pembantu. Ada yang mau? Mintanya 10.000. Tuh kalau Nyonya mau. Suatu ketika, tukang roti kemudian memperkenalkan seorang calon pembantu bernama Inem, yang diperankan oleh Doris Kalebaut, kepada Bapak dan Ibu Cokro. Bisa masak. Bisa sedikit, Nyonya. Setrika? Bisa sedikit, Nyonya. Loh, kok cuma sedikit-sedikit? Meski Bu Cokro kurang menyukainya, namun karena Pak Cokro membujuknya, akhirnya Inem bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Pak Cokro. Sementara itu, Pak Cokro bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Brontoyudo, yang diperankan oleh Jalal. Suatu hari Brontoyudo berencana untuk membangun sebuah proyek di atas sebuah lahan di pinggiran kota yang telah lama dibelinya, namun lahan tersebut kini ditempati oleh beberapa warga, dan ia hendak memberikan ongkos pindah. 200.000 saya berikan untuk ongkos pindah. Apa itu tak terlalu banyak? Namun ketika Brontoyudo hendak berunding untuk membicarakan ongkos pindah bersama warga, justru terjadi kesalahpahaman sehingga warga menjadi marah dan hendak menyerang Brontoyudo. Beruntungnya, di saat yang genting, muncullah Inem yang ternyata adalah salah satu warga di sana, yang dengan tegas meminta agar warga tidak main hakim sendiri, karena mereka tinggal di negara hukum. Ini negeri hukum, tahu? Ngerti nggak ini negeri hukum? Ayo pulang semua! Keesokan harinya, saat Brontoyudo menceritakan peristiwa kesalahpahaman tersebut di rumah Cokro, terkejutlah Brontoyudo karena Inem ternyata bekerja sebagai pembantu di rumah Cokro. Ber, kok di sini sih ganti ini, Ber? Kalau begini caranya, dah goa saya, Ber. Brontoyudo yang langsung menyukai Inem sejak pertemuan pertama mereka, langsung mencari cara agar dirinya bisa bertemu berdua saja dengan Inem, tanpa kehadiran orang lain. Brontoyudo kemudian bersiasat dengan mengundang Cokro dan istrinya untuk makan siang di rumahnya. Sementara itu, ia sendiri secara diam-diam justru pergi menuju ke rumah Cokro untuk menemui Inem. Sayangnya, belum sempat Brontoyudo menyampaikan rasa cintanya kepada Inem, putri Cokro yang bernama Yeti, diperankan oleh aktris Yati Surahman, tiba-tiba pulang dari sekolah. Ma? Bi? Mama di mana? Karena pertemuan yang pertama gagal, Brontoyudo kemudian menitipkan sebuah surat kepada Cokro, untuk disampaikan kepada Inem, bahwa dirinya akan menunggu Inem di simpang jalan sepulang kerja. Pulang kerja, saya tunggu di simpang jalan. Sesuai janjinya, Brontoyudo sudah menunggu Inem di simpang jalan, untuk menyampaikan rasa cintanya yang belum sempat ia ucapkan saat pertemuan lalu. Saya cinta sama sampean.
Masa siang-siang begini? Ya, kapan lagi? Setelah berkunjung ke rumah Inem, Brontoyudo kemudian mengajak Inem untuk pergi melihat rumahnya, yang membuat Inem terkejut karena rumah Brontoyudo sangat besar dan mewah, yang mulanya ia kira sebuah hotel. Katanya mau diperlihatkan rumah. Aku tidak mau kalau dibawa ke hotel. Keesokan harinya, Brontoyudo membawa Inem ke rumah Cokro, dan memperkenalkannya sebagai calon istri, sekaligus menitipkan Inem di sana sebelum hari pernikahan mereka. Maaf, Bapak dan Ibu Cokro, untuk hari ini dan seterusnya ini mau saya pakai. Nah, maksud saya, mau saya hadikan nyonya saya. Sebelum kami kawin, ini mau saya titipkan di sini. Saat pernikahan mereka, Inem juga mengundang para tetangganya untuk ikut bergembira bersamanya pada acara yang digelar di rumah Brontoyudo. Kalau dipikir, mereka ini tidak minta banyak. Cukup air, cukup makan, ada tempat berteduh. Itu saja, tidak semacam kita. Ini kurang, itu tidak cukup. Lalu, setelah sekitar 47 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemain film Inem Pelayan Seksi saat ini? Kok saya diundang makan? Selain berperan sebagai Inem di film ini, aktris Doriska Lebaut juga tercatat ikut membintangi 28 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1976 hingga 1981. Silakan masuk, Pak. Di sini cukup nyaman, Pak. Bikin orang lapar. Mau minum apa, Pak? Saat ini, aktris yang sudah berusia 70 tahun tersebut jarang tampil di dunia hiburan, dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Gue mendingan di rumah istirahat, gue benar, rumah kan enak. Bersih rumah, bener gak ya? Ya ada lah, cuman udah kagak deh, gue udah kagak mau, mendingan gue di rumah enak. Selain berperan sebagai Brontoyudo di film Inem Pelayan Seksi, Jalal juga diketahui ikut bermain di 10 judul film layar lebar, sejak tahun 1975 hingga 1978. Pak, yang saya maksud, sawah sepetak kepunyaan Bapak itu, Iya. nih, ini. Oh, ngerti dah saya sekarang. Sebelum terjun menjadi aktor, nama Jalal lebih dulu dikenal oleh masyarakat sebagai komedian, bersama dengan kelompok Lawak Surya Group, yang terdiri dari Jalal, Heri Koko, Suprapto alias Esther, dan Sunario alias Susi. Loh, saya dengar Anda dari Manado. Memang? Loh, kok omongannya gitu? Loh, apa sampai enggak dengar kalau saya ini orang Manado? Loh, tapi orang Manado bukan begitu logatnya. Oh ya karena banyak rantau ke luar negeri jadi ngomong tot-tot tak karuan. Loh, kok tot-tot ya apa sih? Artinya aksennya agak gok-menggok itu. Tapi saya. aslinya ada ya? Manado. Ya apa sih aslinya kalau Manado? Nah, Nasu jangan begitu, Jo. Oh, Kita sudah di Manado, Jo. Kalau nggak ada waktu datang kita pe Roma, Jo. Main sama Peopa, Jo. Jalal meninggal dunia pada 7 November 1980, di usianya yang ke-34 tahun. Pelawak terkenal dari Surabaya, Frederick Ayub Abdul Jalal, kemarin sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya, setelah menderita sakit selama 3 minggu. Jenazah almarhum Jalal siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat diberangkatkan dari rumah kediamannya di Desa Karah, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yang selanjutnya dikebumikan di makam Kristen Kembang Kuning, Surabaya. Sementara itu, selain bermain di film Inem Pelayan Seksi, Titik Puspa juga ikut berperan di 20 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1966 hingga 2017. Mau kasih jempol? Untuk apa? Kata mama, oi suruh minta maaf. Kok kasih jempol? Orang sini kalau minta maaf, kasih jempol. Dibanding sebagai aktris, masyarakat lebih mengenal sosok Titik Puspa sebagai penyanyi dan pengarang lagu, yang sudah menghasilkan puluhan album dan single. Wanita yang kini sudah berusia 85 tahun tersebut, saat ini lebih banyak berada di belakang panggung. Selain bermain di film Inem Pelayan Seksi, aktor senior Aidi Moward juga tercatat ikut membintangi lebih dari 70 judul film layar lebar, sejak tahun 1950 hingga 1979. Kau bawa nenek-nenek segala? Jangan ngomong sembarangannya. Kalau aku marah, bar tau. Kau jangan nuduh aku sembarangannya. Kau bisa dituntut. Ya, bisa dituntut. Aku ini orang penting.
Aktor bernama lengkap Edi Muardi Abdul Aziz bin Abid ini meninggal dunia pada 6 November 1980 di usianya yang ke-50 tahun. Selain bermain di film Inem Pelayan Seksi, Yati Surahman tercatat sudah membintangi lebih dari 75 judul film layar lebar sejak tahun 1972 hingga 2023. Itu barang-barang siapa sih? Pak Mali ngambil barang orang, apalagi barang orang zaman dulu. Takut ada apa-apanya. Aktris bernama lengkap Yati Surachmiyati Agustina ini juga pernah memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik di Festival Film Asia Pasifik tahun 1980 saat berperan di film berjudul Perawan Desa. Yati Surahman yang kini sudah berusia 65 tahun ini, juga diketahui ikut berperan di lebih dari 50 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1994 hingga 2023. Tapi jauh sebelum itu, ibu sudah kehilangan anak ibu yang perempuan. Sementara itu, selain berperan sebagai tukang roti di film Inem Pelayan Seksi, Edi Gombloh juga sudah ikut bermain di 33 judul film layar lebar, sejak tahun 1971 hingga 1990. Mana tamunya? Itu ada di mobil, Ses. Barangkali turis lokal, Ses. Oh, suruh mereka masuk. Iya, jangan lupa komisi buat saya. Beres. Edi Gombloh meninggal dunia pada 4 Agustus 2022 di usianya yang ke-80 tahun. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemain film Inem Pelayan Seksi saat ini. Bila ada informasi lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya.